Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita menyangkut tauhid. Topik kali ini tentang takut kepada syirik. Takut kepada syirik ini banyak dalil, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Di awal ayat redaksinya sama dengan surat An-Nisa ayat 116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah hanya mau mengampuni dosa selain dari syirik itu pun hanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan akan bahaya syirik, sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, meliputi segala sesuatu kecuali orang-orang yang musyrik. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, bahwa engkau menjadikan bagi Allah sebagai tandingan, sedangkan Allah adalah yang menciptakanmu. Maka dari itu, baik dari ayat ataupun dari hadis ini telah cukup bagi kita menyatakan bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa terbesar. Syirik dikatakan merupakan dosa yang paling besar karena dia mendatangkan berbagai macam kebinasaan. Yang pertama, orang yang melakukan syirik, yaitu syirik akbar, yaitu syirik besar,
maka seluruh amal yang dia kerjakan selama ini akan gugur semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta, seandai engkau menyekutukan Allah. Khitab ayat ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, maka Allah akan menggugurkan seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pastilah engkau benar-benar termasuk orang yang merugi kelak pada hari kiamat. Maka dari itu perbuatan syirik dapat menggugurkan semua amal yang pernah kita lakukan. Kemudian untuk yang berikutnya mohon nanti dibaca sampai selesai saja. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan syirik akbar, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang jika meninggal dunia dalam kondisi melakukan dosa besar itu, misalnya ada orang meninggal dalam kondisi mencuri atau sedang berzina, tiba-tiba dia meninggal, maka orang ini masih ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Namun apabila dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mendoakan orang yang melakukan perbuatan syirik ketika dia sudah meninggal dunia. Di dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Makana lin-nabiyyi." Jadi tidak pantas bagi seorang nabi. Nabi yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau yang beliau cintai, Abu Thalib, wafat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman juga tidak pantas ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun mereka kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Maka dari itu dosanya sudah tidak diampuni dan tidak boleh didoakan. Jangankan kita, Nabi saja doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum, dari sesudah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Maka dari itu ayat ini Allah
tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah juga tidak membolehkan baik Nabi apalagi orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang yang melakukan perbuatan syirik itu. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar mustahil untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya sorga. Yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh masuk ke dalam sorga. Maka apabila tidak boleh masuk ke dalam sorga, kelak ketika kiamat kita dibangkitkan, kita tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihisab dan juga di mizan, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kemudian wa ma'wahun nar, tempatnya adalah di dalam api neraka, tentu akan mendapatkan siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Maka dari itu, apabila mati dalam kondisi syirik besar, maka mustahil untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira karena ia ada ayat ini adalah ayat Al-Quran, telah mewakili bagi kita dari seluruh ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan keadaan orang-orang yang syirik ketika kelak di akhirat yang kekal dan abadi itu. Kemudian dalil kedua, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, wajnubni, ya Allah jauhkanlah aku. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam saja beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan syirik itu. Logikanya, apalagi kita. Nabi saja Pak berdoa, wajnubni, jauhkanlah aku. Yang kedua, wabaniya, dan juga jauhkan anak-anak cucuku. Jadi anaknya agar dijauhkan dari perbuatan syirik, an-na'budal asnam, bahwa kami menyembah berhala. Maksudnya dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabiullah Ibrahim dan turunannya dijauhkan dari kesyirikan. Maka dari itu dia memiliki anak. Pertama adalah Ismail. Alhamdulillah, takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ismail alaihi salam beliau menjadi nabi. Lalu kemudian setelah beberapa puluh dari turunannya, maka lahirlah Abdullah. Dari Abdullah lah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita adalah Bani Ismail. Lalu kemudian anak beliau yang kedua adalah Ishak. Juga Allah takdirkan menjadi nabi. Kemudian Ishak punya anak, salah satunya adalah Yakub. Allah takdirkan juga jadi nabi. Yakub memiliki anak laki-laki semua ada 12. Lalu Allah menakdirkan Nabiullah Yusuf alaihi salam menjadi nabi. Bahkan dari beberapa orang, dari 12 orang itu, maka lahirlah nanti Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah turunan Yahuda, maka mereka disebut dengan istilah Yahudi. Maka dari itu tidaklah melampaui batas kita menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Oleh karena itu merupakan perkara aneh jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam khawatir dirinya dan turunannya terjerumus ke dalam kesyirikan. Sementara sebagian orang yang begitu menggampangkan tinggal di tengah-tengah orang kafir tanpa ada kondisi darurat, jika ia bisa menghindar dari kesyirikan, lantas bagaimana dengan anak-anaknya? Jika mereka pun bisa terhindar dari kesyirikan, lantas bagaimana dengan pergaulan mereka? Maka di dalam tafsir Imam At-Tabari, Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim. Dan siapakah yang merasa aman dari bencana setelah kekasih Allah Ibrahim? Beliau berkata, hina yaqul Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak cucuku agar kami tidak menyembah berhala. Maka dari itu, diantara dari penjelasan para ulama, Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah, ia berkata, realita kebanyakan orang tidak takut kepada kesyirikan. Kalau begitu, siapakah yang sebenarnya takut kepada syirik? Yang takut kesyirikan adalah yang berusaha untuk memurnikan tauhidnya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu fawaidnya adalah, pertama,
takut akan kesyirikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga merasa takut kalau kuburannya akan disembah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku menjadi sesuatu yang disembah. La'anallahu qauman, Allah telah melaknat satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang telah menjadikan kuburan para nabinya menjadi tempat ibadah. Maka dari itu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah bagi kita, beliau takut perbuatan syirik, bahkan takut kuburannya dijadikan sebagai bahan kesyirikan. Maka dari itu seharusnya lebih takutlah kita kepada perbuatan syirik, dan kita takut perkara syirik itu terjadi sekalipun kelak kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu disyariatkan berdoa untuk diri sendiri dan juga anak keturunan agar terjauh dari kesyirikan itu. Kemudian yang ketiga, bantahan terhadap sebagian orang jahil yang menyatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Jika Ibrahim khawatir akan dirinya dan turunannya, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Kenyataan juga menunjukkan bahwa pernyataan ini adalah perkataan yang batil. Maka dari itu, takutlah setiap kita kesyirikan itu terjadi pada diri kita atau anak cucu kita, bahkan sampai ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Itu kan kesalahan mereka, mereka kok yang mengagungkan, seandainya mereka adalah turunan kita. Maka dari itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga, diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Ahmad, At-Tabarani dan juga Abu Dawud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil saja sudah ditakutkan oleh Nabi, apalagi sampai pada tingkat syirik yang besar. Fasu'ila anhu, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu riya. Sisi pendalilan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat terjerumus ke dalam syirik kecil, padahal iman para sahabat begitu tinggi. Maka logikanya seharusnya bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga merasa khawatir. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, redaksinya hampir sama, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil tidak sampai membatalkan keimanan dan tidak sampai menggugurkan amal soleh. Tetapi ini dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-riya. Yaqulullahu azza wa jal lahum yaumal qiyamah. Sebab kelak Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka pada hari kiamat, idza juziyan nas bi a'malihim, ketika manusia diberi balasan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian telah menunjukkan amal itu selama hidup di dunia. Fanzuru, maka perhatikan kalian, hal tajiduna indahum jazaan, adakah pada mereka sebagai balasan untuk kalian? Maka dari itu tidak akan ada. Maka dari itu hadis ini merupakan nas yang tegas akan pembagian syirik menjadi dua. Yang pertama tadi adalah syirik besar, maka yang kedua adalah syirik kecil. Maka syirik besar membatalkan seluruh amal kebaikan kita, sedangkan syirik kecil tidak membatalkan semua amal dan juga belum batal keimanan ataupun keislamannya. Tetapi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ia mengatakan bahwa syirik kecil itu jami'ul aqwal wal af'al, semua perkataan dan juga perbuatan allati yatawassalu biha ila syirkil akbar, yang menjadi wasilah dengan syirik kecil itu untuk bisa sampai kepada syirik yang besar. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap syirik kecil itu. Maka perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, syirik besar menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amal yang disertai oleh perbuatan syirik itu. Misal ketika kita taklim itu karena sesuatu bukan karena Allah, maka hanya taklimnya saja yang tidak ada nilai pahalanya. Sedangkan amal hajinya, amal sholatnya dan lain-lainnya masih ada. Yang kedua, syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal kelak di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak begitu atau tidak sampai demikian. Sedangkan yang ketiga, syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam alias murtad. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan keluarnya dari Islam. Maka dari itu hendaklah setiap kita berhati-hati terhadap perbuatan syirik, khususnya syirik kecil, yaitu riya. Riya beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Maka riya itu terbagi ke dalam dua bagian. Maka riya yang pertama adalah riyanya orang-orang munafik. Sedangkan yang kedua adalah
rianya seorang muslim yang bertauhid seperti membaguskan salatnya agar dilihat dan dipuji oleh orang lain, menampakkan sedekahnya, memperindah tilawah Al-Qur'annya, memperbagus ceramahnya, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kami juga mohon agar didoakan agar jauh dari perbuatan syirik itu. Kemudian yang keempat, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia kelak akan masuk ke dalam neraka." Misal lah ya, kalau di Jakarta boleh jadilah, mungkin ada tapi jarang terjadi. Tapi apabila di kampung-kampung ini Pak, ketika anaknya sakit, dia langsung maghrib pergi ke kali. Orang pergi ke masjid, dia malah perginya ke kali. Kalau di kampung saya ada namanya kayu mali-mali. Kayu mali-mali itu gedenya tidak gede, palingan sejempol kaki lah. Kemudian dia ambil kayu mali, dia potong, lalu kemudian ketika maghrib itu dia tusuk ke tanah di lumpur kali itu, lalu kemudian sesudah itu dia membuatnya persis seperti pedang ke arah kali. "Hei penunggu kali, anakku sakit, mohon sembuhkan." Siapa penunggu kalinya? Yang dimaksud oleh dia adalah bangsa jin. Maka dari itu apabila kita berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dan belum bertaubat sampai kita mati, maka matinya kelak pada hari kiamat dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya doa merupakan ibadah yang sangat penting, karena pada doa menampakkan kerendahan dan ketundukan orang yang berdoa kepada zat yang ditujukan dalam berdoa. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka doa itu sebenarnya ada dua. Ada doa sebagai ibadah, ada doa sebagai masalah. Doa sebagai ibadah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengijabah bagi kalian. Maka dari itu ketika doa kita sebagai ibadah, doa juga sebagai masalah, yaitu permohonan atau yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita disebut dengan permintaan.
permintaan kita, kita berharap, berdoa agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Seandainya ya permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa kita pertama adalah sebagai ibadah. Kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sekalipun yang kita minta tidak diberikan, paling tidak kita berdoa kepada Allah sebagai ibadah, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini banyak ya, cuman salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia atas Allah selain dari doa. Maka dari itu, kalau kita berdoa kepada Allah sebagai ibadah, maka tidak ada yang lebih mulia dari berdoa kepada Allah, di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka dari itu menyangkut doa, banyaklah setiap kita berdoa kepada Allah agar kita dan keluarga kita dijauhkan dari perbuatan syirik itu. Terakhir adalah yang kelima, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man laqiyallah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya barang siapa yang mati, la yusyriku bihi syai'an, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu apapun. Tidak pernah melakukan syirik ini paling tidak ada dua ya. Yang pertama, bila kita melakukan syirik lalu kemudian kita telah istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mati, maka dosa syirik itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik itu sedikit pun. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. 140 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Idealnya Pak, kita tidak lagi melakukan perbuatan syirik. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala, kita dididik pertama kali oleh ayah dan ibu kita. Lalu kemudian ayah dan ibu kita, mereka adalah orang awam.
Bahkan ada di antara ibu kita yang tidak bisa tulis baca. Lalu kemudian ketika didikan ini mendarah daging kepada kita, ketika kita sudah bertaubat dari perbuatan syirik itu, misalnya ya syirik kecil lah ini, ketika ada kupu-kupu nemplok di atas plafon, itu tandanya apa ya? Mau ada tamu. Apa urusannya kupu-kupu sama mau ada tamu? Dari mana dasarnya? Dari mana dalilnya? Tidak akan ada, Pak. Sedikit pun tidak ada. Mau tafsir apa juga tidak bakalan ada. Tapi kenapa melekat itu di dalam benak otak kita? Sebab itu adalah didikan kepada kita. Jadi mungkinkah kita melakukan perbuatan syirik itu? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Maka dari itu bertaubatlah kepada Allah. Sebab apabila kita bertaubat kepada Allah dari seluruh perbuatan syirik itu, ketika kita mati, berarti dosa syirik itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak pernah melakukan perbuatan syirik, ya ini idealnya ya. Tapi sampai saat ini saya kok tidak yakin bahwa ada orang yang tidak melakukan syirik sampai sekarang. Saya tidak yakin, Pak. Maka dari itu setiap kita boleh jadi pernah melakukan perbuatan syirik itu. Maka dari itu bertaubatlah kepada Allah. Jadi man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an, barang siapa yang mati sedangkan dia tidak pernah melakukan kesyirikan sesuatu pun kepada Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, barang siapa yang mati bertemu dengan Allah sedangkan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk dakhalan nar, akan masuk ke dalam neraka. Sisi pendalilan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sisi pendalilan sama dengan hadisnya Ibnu Mas'ud yang lalu. Karena barang siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu ia meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka. Tentu hal ini menjadikan seseorang takut dengan kesyirikan agar ia terhindar dari kesyirikan itu. Maka hendaknya seseorang senantiasa berusaha meningkatkan dan menguatkan tauhidnya, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin jauh dari kesyirikan itu. Maka dari itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ia mengatakan sesungguhnya ikhlas itu secara tabiatnya akan menolak syirik akbar, dan syirik asghar juga akan ditolak. Maka dari itu wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki falidha fi ikhlasihi, maka barang siapa yang terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan itu, maka itu menunjukkan karena lemahnya keikhlasannya. Maka dari itu berdoalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan setiap kita bisa ikhlas atas seluruh amal yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir,
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.